Khutbah Wada adalah sebuah momentum paling mengharukan bagi kaum muslimin dan para sahabat Rasulullah SAW. Khutbah yang disampaikan Rasulullah dalam Haji Wada, haji pertama sekaligus haji terakhir Rasulullah SAW. Setelah kota Mekah dibuka oleh kaum muslimin pada tahun 8 Hijriah, kaum muslimin atas perintah Rasulullah SAW membersihkan semua berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah, sehingga Ka'bah benar-benar bersih dari berhala-berhala. Peristiwa Fathul Mekah sendiri adalah awal dari kebangkitan Islam di tanah Arab dan bersatunya seluruh suku-suku di Jazirah Arab. Itu juga akhir dari berhala-berhala yang dulu bercokol di Arab. Datangnya Islam membuat perbedaan mencolok antara peribadatan makhluk kepada sesama makhluk dengan peribadatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membersihkan seluruh Mekah dari berhala-berhala itu, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Barulah pada tahun 10 Hijriah, 2 tahun setelah Fathul Mekah, Rasulullah SAW berangkat bersama 114.000 kaum muslimin dari berbagai suku dan kabilah menuju Mekah untuk melaksanakan haji yang kemudian dikenal sebagai Haji Wada atau haji perpisahan dengan Rasulullah SAW. Pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat menuju Mina. Beliau sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di sana. Kemudian beliau bermalam di Mina. Kemudian sholat subuh di Mina. Lalu setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser condong ke arah barat, Rasulullah SAW mulai memberikan khutbah beliau di tempat bernama Namira. Para sahabat merasakan bahwa seolah-olah perjumpaan mereka dengan Rasulullah SAW tidak akan lama lagi. Para sahabat merasa seolah-olah khutbah ini adalah pesan terakhir Rasulullah SAW. Pada saat itu tidak ada satupun suara kecuali hanya suara Rasulullah. Tidak ada gerakan kecuali kain-kain yang diterpa oleh angin. Semua mata dan telinga menyimak dengan seksama kata demi kata yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah. Wahai manusia sekalian, perhatikanlah kata-kata ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini tidak lagi akan bertemu dengan kalian semua. Saudara-saudara, bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci buatmu, seperti hari ini dan bulan ini yang suci sampai datangnya masa kamu sekalian menghadap Tuhanmu, dan pasti akan menghadap Tuhan. Pada waktu itu kamu diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu. Ya, aku sudah menyampaikan ini. Ya Allah, persaksikanlah. Barang siapa yang telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Bahwa semua riba sudah tidak berlaku, tetapi kamu berhak menerima kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang lain, dan jangan pula kamu teraniaya. Allah telah menentukan bahwa tidak ada lagi riba, dan bahwa riba Abbas bin Abdul Muttalib semua sudah tidak berlaku. Bahwa semua tuntutan darah selama jahiliyah tidak berlaku lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Wahai manusia, sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di negeri kalian ini. Tetapi kalau kalian menurutkan dia walaupun dalam hal yang kalian anggap kecil, yang berarti merendahkan segala amal perbuatan kalian, niscaya akan senanglah dia. Oleh karena itu, peliharalah agamamu ini baik-baik. Wahai manusia, menunda-nunda larangan di bulan suci berarti memperbesar kekufuran. Dengan itulah orang-orang kafir itu tersesat. Pada 1 tahun mereka langgar, dan pada 1 tahun lainnya mereka sucikan, untuk disesuaikan dengan jumlah yang sudah disucikan Tuhan. Kemudian mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah, dan mengharamkan mana yang sudah dihalalkan oleh Allah. Zaman itu berputar sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jumlah bilangan menurut Tuhan ada 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan suci, 3 bulan berturut-turut, dan bulan Rajab di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Kemudian daripada itu, wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak atas istri kamu, juga istrimu sama mempunyai hak atas kamu.
Hak kamu atas mereka ialah untuk tidak mengizinkan orang yang kamu tidak sukai menginjakkan kaki di atas lantaimu, dan jangan sampai mereka secara jelas membawa perbuatan keji. Kalau mereka sampai melakukan itu, Tuhan mengizinkan kamu berpisah tempat tidur dengan mereka dan boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak sampai menyakitinya. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu, maka kewajiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan sopan santun. Berlaku baiklah terhadap istri-istri kamu. Mereka itu kawan-kawan yang membantumu. Mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai amanat Tuhan, dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Tuhan. Perhatikanlah kata-kataku ini, wahai manusia. Aku sudah menyampaikan ini. Ada masalah yang sudah jelas kutinggalkan di tangan kamu, yang jika kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wahai manusia sekalian, dengarkanlah kata-kataku ini dan perhatikanlah. Kamu akan mengerti bahwa setiap muslim adalah saudara muslim yang lain, dan kaum muslim semuanya bersaudara. Tetapi seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali jika dia dengan senang hati memberikan kepadanya. Janganlah kamu menganiaya diri sendiri. Ya Allah, sudah kusampaikan. Ya Allah, saksikanlah. Katakanlah kepada mereka bahwa darah dan harta kamu oleh Tuhan disucikan seperti hari ini yang suci, sampai masanya kamu sekalian bertemu dengan Tuhan. Ya Allah, sudah kusampaikan. Ya Allah, saksikanlah ini. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Para sahabat pun sadar bahwa khutbah Rasulullah SAW bisa jadi adalah khutbah perpisahan antara mereka dengan Rasulullah. Perasaan sedih yang mendalam di hati para sahabat berubah menjadi bulir-bulir air mata yang jatuh dari pelupur air mata.